Di suatu kota yang padat penduduk, terdapat keluarga yang berkecukupan. Semua anggota keluarganya merasa sangat bahagia karena selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Minggu 23 Juli 2017, jam 9 pagi. Di suatu sekolah yang sangat terkenal di daerahnya, yang mana sekolah itu adalah sekolah unggulan pada saat itu. Pada hari itu, langit terlihat cerah dan sedikit berawan, menandakan kondisi cuaca yang bersahabat. Tak lama kemudian, suara bel berbunyi menandakan jam istirahat sudah tiba. Beberapa murid pun beranjak keluar kelas untuk istirahat. Di tengah kebisingan suara riuh-piuh kelas, Ryan, Raffi, dan Zaki memecah kebisingan tersebut. Mereka adalah teman dari Rania, seorang anak orang kaya yang terkenal dengan kemewahannya. Hey Rai, Sabtu minggu depan ulang tahun kan lu? Wah, iya. Iya nih, Wah, berarti lo bakal adain pesta besar-besaran dong. Kan lo orang kaya. kayaknya enggak deh. Dah kenapa? Nggak asik banget gak ada party-party. Duit bokapnya kalau udah habis apa gimana? Gue kasih tau ya, orang kaya tuh kalau ulang tahun ngadain party. Rania termenung memikirkan perkataan teman-temannya. Ia tidak ingin reputasinya sebagai orang yang berada menurun. Di sisi lain, seorang remaja berumur 18 tahun yang masih menggunakan seragam sekolah sedang mengelilingi pusat perbelanjaan untuk melihat-lihat barang mahal yang dipajang di etalase. Ia bernama Chelsea, si anak sulung yang suka sekali berpergian bersama temannya yang bernama Dita. Di sana mereka tak hanya berbelanja, tetapi juga mereka ingin menonton salah satu film terkenal pada saat itu. 2 jam pun berlalu, akhirnya Chelsea dan Dita memutuskan untuk pergi berkeliling untuk menghilangkan rasa bosan mereka. Sampai suatu saat, mereka sedang berkeliling. Ia tampak tertarik dengan salah satu baju yang dijual di salah satu toko baju ternama. Lihat baju yang ini deh, keren gak? Ini limited edition, gue udah beli kemarin. Lo gak beli juga? Ih, murah banget. Gue mah bisa beli 10 kalau kayak gini. Kalau yang ini bisa lo. Apalagi ini, gue bisa beli 100 kalau gue mau. Kalau gitu ayo cari yang lain aja. Ayo, ini bagus nggak, Dit? Ih, rendah banget sih selera style lo. Kalau yang ini? Norak ah warnanya, yang lain aja. Terus yang mana dong? Ini nih, barangnya mahal tapi berkualitas. Iya, benar. Gue mau beli yang ini juga. Ini juga, Cel. Keren banget sih. Gue beli yang ini juga deh. Yaudah, yuk kita ke kasir. Iya, aduh, rempong banget sih. Jadi berapa, Mbak? Totalnya 5 juta, Kak. Pakai kartu ya? Iya, silakan. Terima kasih. Gue lapar, Cel. Makan yuk. Ayo, di mana? Ada restoran baru, lo harus coba. Oke. Lo tahu tempatnya kan? Pasti dong. Lo yang traktir kan? Iya, tenang aja deh. Sore harinya, langit terlihat mendung bertanda hujan akan segera turun. Angin berhembus melalui jendela rumah. Tampak seorang pria turun dari mobil sedan berwarna hitam. Ia adalah papi dari Rania dan Chelsea, si kakak beradik yang selalu ingin mendapatkan uang jajan dari papinya. Selepas papinya turun dari mobil, Rania menyambut kedatangan papinya yang baru saja pulang dari kantor. Rania hendak memberitahu papinya bahwa ia ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Papi, Ya nak, bagaimana sekolahnya? baik-baik aja Papi. Papi, aku pengen deh bikin acara Sweet Seventeen gitu. Untuk apa nak? Ya untuk seru-seruan Pi, dengan temanku. Boleh ya Pi? Ya sudah. Di tempat outdoor yang mewah itu ya Pi, yang lagi ngehits. Iya. Papi mengiyakan keinginan putri bungsunya tersebut. Ia ingin membuat putrinya senang meskipun ia tidak tahu apakah uang yang ia miliki cukup untuk mengadakan Sweet Seventeen yang diinginkan Rania. Tak lama kemudian, mobil sedan putih datang yang menandakan itu adalah Chelsea yang baru saja pulang berbelanja dari mall. Chelsea datang dengan tas belanja yang banyak di tangannya. Melihat ia yang kerepotan membawa barang bawaannya, Mami langsung membantu Chelsea untuk membawakan barang tersebut ke kamarnya. Ya ampun, Chelsea kamu belanja apa lagi? Di kamar kamu tuh udah banyak barang sampai numpuk gitu tahu. Ih, berisik deh Mam. Kamu kan pakai kartu papi, jangan seenaknya dong kak. Udah lah Mi, nggak apa-apa. Yang penting kakak senang. Tuh Mi, Papi aja nggak masalah. Kok Mami yang sewot? Chelsea kemudian beranjak pergi meninggalkan papi, mami, dan adiknya ke kamar. Waktu menunjukkan pukul 8, yang artinya waktu makan malam telah tiba. Di luar hujan masih saja belum reda. Suara rintik hujan yang terdengar sampai ruang tengah ditambah hembusan angin yang berhembus dari jendela membuat suasana semakin sejuk.
Rania menghampiri papinya yang sedang menonton televisi. Di dapur terlihat Mami sedang mempersiapkan makan malam. Papi, aku jadi ya. Jadi apa? Itu Mi, Rania mau minta dibikin acara Sweet Seventeen. Buat apa sih acara kayak gitu? Ngabisin uang aja. Ya gak apa-apa kali Mi, kan cuma sekali gini. Ya buat apa? Mending uangnya dipakai buat keperluan penting lainnya. Sudah, nggak apa-apa Mi. Uangnya ada kok buat Rania. Sudah ya, mending kita makan malam saja. Papi lihat sudah ada makanan tuh. Seminggu pun berlalu. Selama seminggu itu pula Chelsea terus menghabiskan uang papinya, dan Rania mempersiapkan undangan pesta Sweet Seventeen-nya. Sedangkan papi mulai cemas karena uang simpanannya semakin lama semakin berkurang. Bel istirahat berbunyi, para siswa keluar dari kelas untuk makan siang di kantin. Di kelas terlihat Ryan, Raffi, dan Zaki menghampiri Rania untuk menanyakan tentang pesta ulang tahunnya nanti. Mana nih? Lo beneran gak ngadain pesta? Ada kak, ini undangannya. Nah, ini real baru orang kaya. Wih, asik nih makan-makan. Bagus nggak tempatnya? Udah, lo datang aja, pokoknya bagus deh. Pada malam sebelum pesta, papi sedang menonton TV di ruang keluarga ketika sebuah pesan berisi tagihan kartu kredit terkirim ke ponsel papi. Papi segera membaca pesan tersebut dan terlihat raut cemas di wajahnya. Pasalnya, pesan itu sering didapatkan papi akhir-akhir ini. Kenapa Pi? Kok gitu ekspresinya? Oh, nggak ada apa-apa Mi, biasa urusan kantor. Yang benar. Iya Mi. Papi menghiraukan pesan tersebut dan berharap pesta ulang tahun Rania besok berjalan dengan lancar. Papi ingin anaknya merasa senang meskipun uangnya semakin hari semakin berkurang. Hari esok pun tiba. Rania bangun tidur dengan semangat. Ia tak sabar melihat ekspresi temannya terkagum-kagum oleh pesta ulang tahunnya. Meskipun tidak berulang tahun, Chelsea juga tidak sabar menunjukkan tempat pesta adiknya kepada Dita. Ia pikir mungkin Dita akan sangat iri. Pada pukul 3 sore, pesta Rania dimulai. Teman-teman Rania mulai berdatangan sesuai dengan surat yang Rania berikan kepada teman-temannya. Selamat datang semuanya di pesta ulang tahunku. Silakan dinikmati semua hidangannya. Wah, bener ternyata tempat pesta lo bagus. Happy birthday ya. Thank you. Lo emang paling top deh. Boleh gue bawa pulang kan nih makanannya? Makan mulu lo. Rania tersenyum puas melihat teman-temannya menikmati pesta ulang tahunnya. Dengan begini, reputasinya sebagai orang berada tidak akan hilang ataupun berkurang. Pi, lihat deh anaknya. Serem banget kayaknya. Iya Mi. Kok lemes banget Pi? Ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Di dekat pintu masuk, Chelsea sedang ngobrol bersama Dita. Seperti ekspektasinya Chelsea, Dita kagum sekaligus iri dengan keluarga Chelsea yang bisa mengadakan pesta mewah. Keluarga lo emang keren banget sih. Yalah. Duh, jadi iri gue. Sweet Seventeen lo dulu kalah sih sama yang ini. Masa sih? Iya, pesta ade lo lebih bagus. Ih, Tiba-tiba, dua orang tidak dikenal masuk ke dalam area pesta. Apakah ada Bapak Virus? Saya Pak, ada apa ya? Saya hadir di sini ingin memberitahukan peringatan untuk membayar hutang kartu kredit Anda. Papi segera mengarahkan sang debt collector keluar area pesta dan berbicara lebih lanjut lagi. Rania dan Chelsea diam di tempat. Mereka bahkan terlalu malu untuk bergerak. Mami yang khawatir menyusul papi dan ikut berbicara dengan debt collector. Dengan itu, pesta ulang tahun Rania terpaksa dibubarkan. 2 hari kemudian, kesunyian di kamar berbalut dengan suara angin terdengar dari ujung jendela kamar yang terbuka. Terlihat Chelsea sedang membaca novel. Tak lama kemudian, kesunyian itu berubah menjadi suara dering handphone yang ia taruh di samping tempat tidurnya. Ternyata itu adalah Dita, temannya dari kecil yang selalu menemani ia dikala ia sedang senang maupun sedih. Seolah tak ada suara yang berbunyi, dering handphone itu ia biarkan berbunyi. Sementara itu, Mami yang mendengar suara gaduh langsung menuju ke kamar Chelsea untuk mengajak Chelsea bersekolah lagi. Chelsea tak berani untuk datang ke sekolah, mengingat kabar pesta ulang tahun Rania yang hancur dan sudah tersebar ke satu sekolah. Kak, ayo dong sekolah. Adikmu aja udah masuk sekolah lagi. Mi, Mami tahu nggak sih kalau kabar 2 hari yang lalu udah kesebar di satu sekolah. Aku malu, Mi. Pasti temanmu ngerti, Kak. Enggak, pokoknya aku nggak mau masuk sekolah. Sampai kapan kamu mau begini? Kamu harusnya hargain papi yang sudah bayar uang sekolah kamu. Padahal kejadian 2 hari yang lalu juga bisa terjadi karena kamu yang hedon. Kok Mami gitu sih? Mami nggak pernah ngertiin aku.
Chelsea memutuskan untuk pergi ke taman di dekat rumahnya. Ia sudah lelah merenungkan tentang apa yang teman-temannya pikirkan setelah mendengar kabar 2 hari yang lalu. Ia tidak ingin tambah pusing memikirkan perkataan maminya baru. Ian, ini beneran lo? Hahaha, iya ini gue. Kemana aja lo? Gue sampai lupa kalau lo tinggal di kompleks ini juga. Papa gue udah nyelesain kerjaannya di Surabaya, jadi balik lagi deh ke Jakarta. Oh, Kok lu nggak sekolah sih? ya gitu deh. Kenapa nih? Lagi ada masalah ya? Jadi gini, Oh, jadi gitu, Cel. Mami lo bener. Itu semua terjadi karena lo yang berperilaku konsumtif dan hedon. Juga karena adek lo yang sama-sama hedon kayak lo. gue salah banget ya. Jujur iya. Duh, gimana nih? Gue jadi merasa bersalah banget. Kalau dipikir-pikir iya juga ya. Kerjaan gue selalu belanja, padahal barang-barang lama yang gue punya masih bisa dipakai semua. Nasi sudah menjadi bubur. Yang bisa lo lakuin adalah minta maaf ke orang tua lo sih. Ya deh, makasih banyak ya udah nyadarin gue. Sama-sama, semangat ya. Sepulang Rania dari sekolah, Chelsea langsung mengajak Rania mengobrol tentang perilaku mereka selama ini. Chelsea mengajak Rania untuk meminta maaf kepada orang tua mereka seperti apa yang disarankan oleh Vian, dan Rania menyetujuinya. Saat makan malam, mulailah Chelsea dan Rania berbicara kepada papi dan mami. Tapi, Mami, Chelsea mau minta maaf atas semua kelakuan Chelsea selama ini. Aku sadar sudah banyak menghabiskan uang untuk barang yang tidak berguna. Aku juga mau minta maaf nih, Pi, atas kelakuan Rania. Rania seharusnya nggak maksa untuk mengadakan pesta mewah itu. Nah, maafin papi juga ya kalau kalian jadi malu atas kejadian 2 hari yang lalu. Papi tidak bilang ke kalian karena papi nggak mau kalian kepikiran. Maafin Mami juga ya, karena jengkel mulu. Ini semua demi kebaikan kalian kok. Setelah semua kejadian itu, mereka pun menjadi lebih baik. Chelsea menjadi lebih pandai dalam mengatur keuangannya. Ia hanya membeli sesuatu jika dibutuhkan saja. Begitu juga dengan Rania, ia tidak peduli lagi dengan perkataan teman-temannya yang membuat ia menjadi hedon. Mereka berdua benar-benar sudah berubah menjadi lebih baik. 11 bulan kemudian, semua hutang papi sudah terbayar. Keluarga mereka pun semakin akur dan bahagia.